Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my YouTube channel di Akmilia Art. Jadi karena kalian telah melewati tes Core Value BMN dan juga tes TKD, saat ini kalian waktunya berdoa. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Semoga apa yang kalian usahakan kemarin bisa berbuah manis dan kalian bisa melanjutkan di tes TKB, tes wawancara, dan juga MCU. For your information, karena di administrasi ke tes TKD ini cukup banyak yang diterima, biasanya di tes TKD ini mulai dikerucutkan atau mulai menipis. Selain itu, yang perlu kalian tahu juga, di tes tahap ketiga itu dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang menerima kalian di tes kedua. Jadi karena tes kedua ini dilakukan bersamaan oleh FHCI, tapi yang di tes ketiga ini sudah dikerucutkan untuk dikembalikan ke masing-masing perusahaan. Sangat memungkinkan tes kamu dengan tes teman kamu itu berbeda, nggak kayak kemarin. Kemarin kan pasti sama. Oleh karena itu, kenapa sedikit sekali akun-akun YouTube maupun blog yang membahas tentang tes ini, karena memang berbeda-beda disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar dan juga perusahaan kalian, dan juga sesuai dengan pengalaman dari orang-orang yang telah mengikuti FHCI sebelumnya. Nantinya di tes tahap ketiga ini kalian hanya diterima oleh satu perusahaan saja, dan satu perusahaan ini sudah disesuaikan dengan hasil tes tahap kedua kalian dan juga pilihan kalian. Jadi misalkan pilihan pertama kalian perusahaan A, dan perusahaan A ini sudah merasa TKD kalian memenuhi passing grade mereka dan kalian cocok untuk di perusahaan A, maka di tes tahap ketiga ini dengan perusahaan A ini tadi. Namun, apabila perusahaan A ini merasa kalian belum layak atau tidak memenuhi passing grade mereka, kalian akan dioper ke perusahaan B. Jadi nantinya perusahaan B apabila memang menerima kalian, kalian akan dilakukan tes tahap ketiga oleh perusahaan B ini. Jadi kalian harus mempersiapkan seluruh kemungkinan mana saja perusahaan yang kalian lamar dan posisi apa saja yang kalian lamar. Karena video ini mungkin akan kepanjangan kalau aku bahas TKB, wawancara, dan MCU, akan aku bagi menjadi 3 video. Ini part pertama. Jadi jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya, karena apabila aku membuat video, kalian bisa dapat notifikasi dari aku dan bisa gercep buat belajar tips and trick di tahap ketiga ini. Sesuai yang telah aku sampaikan di depan, jadi proses tes TKB ini seperti proses SNMPTN atau SBMPTN atau tes masuk universitas. Kenapa? Karena dari ketiga pilihan atau kedua pilihan itu kalian akan diseleksi dan hanya masuk ke satu perusahaan saja dan dites oleh satu perusahaan saja. Oke, karena di video ini khusus membahas tentang tes TKB, oke, mari kita bahas apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjalani tes TKB. Jadi meskipun belum pengumuman, tidak ada salahnya untuk belajar ini terlebih dahulu untuk menyolong start, supaya nanti saat pengumuman kalian sudah memiliki bekal dan tinggal memperdalam lagi apa-apa yang perlu kalian tahu. Oke, hal-hal yang harus kamu lakukan aku bagi menjadi 4M. Mengenal, mencari tahu, membaca, dan mempelajari. Jadi 4 hal ini yang benar-benar harus kalian lakukan untuk mempersiapkan tes TKB. Yang pertama, mengenal. Yang dimaksud mengenal di sini adalah mengenal perusahaannya. Jadi, gimana sih cara mengenal perusahaannya itu? Kalian buka websitenya, lalu cari tahu tentang kami, di mana perusahaan ini proses bisnisnya seperti apa, struktur perusahaannya seperti apa, visi misinya apa. Kalian harus cari tahu wilayah operasinya apa, apapun tentang itu. Kalian harus cari tahu, karena hal ini bisa jadi akan muncul juga di tes TKB kalian, sehingga kalian memang benar-benar sudah tahu perusahaan yang kalian akan lamar ini perusahaan seperti apa. Jangan sampai kalian terlihat asal melamar, meskipun ada sebagian yang iya, tapi
paling nggak di tes TKB ini kalian harus all out, sudah mempelajari sebelumnya perusahaan ini bergerak di bidang gas atau bergerak di bidang konstruksi atau obat-obatan, dan mereka mencari marketnya seperti apa. Paling nggak kalian sudah mengetahui. Untuk caranya, seperti tadi, kalian bisa dilihat di website maupun di Instagram mereka. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah mencari websitenya. Misalkan kalian di PTPP dulu deh, ptpp.co, ada nggak ya? PTPP aja udah. Nah ini, ptpp.co.id. Oke, kita buka websitenya. Oke, jadi ini websitenya PTPP. Nah, ini kan banyak nih tentang hal-hal atau informasi-informasi tentang PTPP. Ini kalian bisa cari di About Us. Nah, di sini kan coba read more. Nah, di sini tuh ada macam-macam seperti corporate value, company organization, management, company policy, dan lain sebagainya. Oke, kita coba di milestone ya. Nah, ini tuh tentang sejarah perusahaannya itu seperti apa. Tuh, mulai dari kapan PTPP ini mulai masuk untuk membuat anak perusahaan PP Property, entah dia bergerak di bidang EPC dan lain sebagainya. Di sini sudah ada. Nah, ini anak-anak perusahaannya. Terus investasinya di mana saja, ini ada. Lalu coba cari di bisnis line coba. Nih, kegiatan usahanya. Nah, di sini kan disampaikan bahwa kegiatan usahanya itu ada dua. Yang pertama di bidang konstruksi dan investment service. Untuk konstruksi ada di gedung, pekerjaan sipil dan EPC, dan spesialis kontraktor seperti spesialis, factories and equipment. Lalu di samping itu ada juga investment sektor di energi dan properti dan infrastruktur. Nah, ini ada ceritanya, kalian pelajari deh ini. Sehingga kalian bisa tahu. Selanjutnya mungkin kalian coba di Pertamina ya, Pertamina. Nah, di sini kalian bisa cari tentang kami. Nah, ini view more. Nah, ini ada juga grup bisnis kami. Seperti apa? Kalian jadi bisa mencari tahu di sini. Tapi saat pengalamanku tes TKB di perusahaan aku yang saat ini yaitu PTPP, itu tidak ada pertanyaan yang spesifik tentang perusahaan tersebut. Pure hanya benar-benar teknis saja. Namun tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang mempertanyakan tentang proses bisnis mereka juga. Jadi supaya lebih aman kalian pelajari aja, karena pada intinya di wawancara pasti kepakai kalau menurut aku ya. Yang kedua, mencari tahu. Mencari tahu di sini adalah mencari tahu tentang posisi yang kalian lamar itu, job desk-nya seperti apa, dan background dari pendidikan yang harus dimiliki pada job desk atau posisi ini itu harus seperti apa. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan harus bagaimana. Itu kalian harus mencari tahu. Entah itu bertanya ke yang sudah bekerja di sana, atau kalian bisa cari di YouTube, di website. Pasti zaman sekarang udah banyak yang nge-share tentang hal-hal seperti ini. Paling nggak kamu sudah tahu posisi kamu ini seperti apa, job desk-nya, apa yang akan kalian lakukan nanti kalau sudah keterima. Jadi kalian jangan males ya buat mencari tahu, karena kuncinya adalah ini, biar kalian bisa pede untuk menjalankan tes TKB. Jadi kalian benar-benar mengerti nih, oh perusahaan itu ingin mencari seseorang yang memiliki background pendidikan seperti ini ya, memiliki pengetahuan seperti ini. Itu kalian sudah tahu. Dan karena kalian saat ini masih belum mengerti bakalan masuk di posisi yang kalian pilih di pilihan pertama ataupun pilihan ketiga, jadi pelajari semua.
Ya benar, pelajari semua, kan nggak ada salahnya untuk mempelajari semua. Jadi kalaupun kalian tidak masuk tahun depan ataupun di akhir tahun, mungkin karena Pak Erick Thohir menginfokan kemarin bakalan memungkinkan ada FHCI di akhir tahun, jadi kalian sudah prepare terkait hal ini. Yang ketiga adalah membaca. Ya, jangan malas untuk membaca. Semua hal yang bisa kamu lakukan untuk menyiapkan tes TKB ini adalah satu-satunya membaca hal-hal yang berkaitan dengan posisi yang akan kamu lamar. Karena tidak ada cara lain selain membaca. Kan kalian masih belum tahu nih, mungkin ada sebagian kalian yang fresh graduate dan masih belum mengetahui tentang dunia kerja. Satu-satunya jalan adalah membaca, untuk entah membaca pengalaman orang lain ataupun job desk-nya seperti apa. Dan yang terpenting adalah ilmu-ilmu yang harus kalian kuasai. Oke, yang terakhir adalah mempelajari. Kalau sudah kurang lebih tahu perusahaannya seperti apa dan posisi yang kalian lamar seperti apa, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah mempelajari. Mempelajari apa-apa saja yang sudah kalian tahu sebelumnya, jadi kalian bisa lebih mendalami, mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Biasanya sih sesuai dengan jurusan kalian, tapi kalau kalian ada yang diterima tapi jurusannya tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan di depan, kalian bisa pelajari background pendidikan yang dibutuhkan pada posisi tersebut yang tertulis saat persyaratan di awal. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar tentang ini supaya kalian juga layak untuk masuk dan tidak kalah bersaing dengan orang-orang yang memang memiliki background pendidikan sesuai kualifikasi tersebut. Mumpung masih ada waktu, saatnya kalian belajar. Oke, itu tadi 4M yang aku jelaskan. Kalian harus benar-benar mengaplikasikan mulai sekarang. Jangan lupa buat schedule maupun timeline. Banyak yang bertanya, biasanya contoh soalnya seperti apa? Untuk yang pernah aku kerjakan sebelumnya, itu contoh soalnya berupa pilihan ganda. Karena aku di teknik sipil dan posisi yang akan aku lamar itu staf metode di sebuah perusahaan konstruksi, jadi ilmu-ilmu yang aku punya dengan tes TKB-nya itu relevan. Kan kalau di teknik sipil itu kan ada ilmu tanah, ilmu struktur, ilmu air, ilmu jalan atau transportasi, dan manajemen konstruksi. Nah, itu kebanyakan hampir semuanya muncul, cuman menurut aku ya, hanya di seperti pengertian-pengertian, tidak ada yang benar-benar kalian harus menghitung struktur dari awal hingga akhir, itu nggak ada. Jadi benar-benar pengetahuan kalian tentang hal-hal tersebut. Bagi kalian yang anak hukum, pelajari tentang undang-undang, lalu tentang perusahaan itu seperti apa, berdasarkan ilmu hukum. Kalau misalkan aku sempet, aku akan coba cari tahu tentang soal-soal tes-tes TKB ini di berbagai bidang dan akan aku bikin videonya. Semoga aku mendapatkan ya. Karena yang pernah aku alami itu tes TKB untuk jurusan teknik sipil, dan itu bener-bener ilmu kuliah aku itu kepake di situ. Jadi bagi kalian yang kalau selama masa kuliah mendengarkan dosen dengan baik, kalian pasti bisa mengerjakannya. Bagi kalian yang pas waktu kuliah itu agak ya tiba-tiba ketiduran dan lain sebagainya, mending belajar dari sekarang ilmu-ilmu itu supaya kalian bisa menghadapi tes TKB ini dengan baik. Nah, yang masih belum aku tahu ini apakah tes bahasa Inggris itu ada atau tidak, tapi waktu itu berbarengan dengan tes teknis ini tadi atau tes TKB ini, aku ada tes bahasa Inggrisnya. Jadi tes bahasa Inggrisnya juga pilihan ganda, dan menurut aku conversation biasa, tidak terlalu rumit, tidak seperti TOEFL, tapi yang pasti kalian belajar aja karena nggak ada ruginya untuk belajar hal-hal seperti ini. Karena pada akhirnya di tes wawancara kalian harus kalau bisa membuktikan bahwa kalian juga mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, dengan belajar hal-hal ini, kenapa nggak ada ruginya? Karena di tes wawancara kalian pasti akan banyak menemui pertanyaan-pertanyaan, terutama saat di user ya.
tentang hal-hal yang kamu pelajari ini, entah dari background, posisi kamu, job desk kamu ke depan, itu kalian pasti kurang lebih akan mendapatkan pertanyaan itu, jadi kalian gak akan bingung-bingung menjawabnya seperti apa karena kalian sudah belajar sebelumnya. Jadi nggak ada ruginya deh pokoknya kalau belajar tes TKB ini, karena sekaligus mempersiapkan di tahap wawancara. Menurut aku itu saja sih yang bisa aku share. Video selanjutnya aku bakalan bahas tentang wawancara dan MCU. Jadi jangan lupa 4M ya: mengenal, mencari tahu, membaca, dan mempelajari. Kalian harus meluaskan wawasan kalian terkait posisi yang akan kalian lamar dan perusahaan yang kalian lamar. Pesan aku, jadilah kandidat yang berisi, mengisi dirinya dengan wawasan ilmu yang luas. Paling tidak kalau kalian kalah oleh pengalaman atau tidak memiliki pengalaman, tapi secara teori kalian sudah oke dan dapat dibuktikan di tes TKB ini. Oke, menurut aku itu saja. See you on the next video di wawancara dan MCU. Bye-bye.